Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2022. Adapun bacaan Injil hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 3 ayat 32 sampai dengan 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghuni setan, ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kata bijak yang mengatakan kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Kata bijak ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga diri kita, agar kita selalu menjaga kebugaran tubuh kita. Kita harus makan makanan yang bergizi, yang cukup nutrisi untuk membantu kesehatan kita. Kita perlu gizi yang seimbang dan pikiran yang sehat untuk menjaga kesehatan kita. Kita pasti tidak ingin sakit. Kita pasti tidak ingin opname di rumah sakit dan pasti tidak ingin makan obat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sakit, kita selalu mencari atau bertanya kepada diri kita, kenapa? Apalagi kalau dokter telah mendiagnosa penyakit kita, kita akan bertanya, kenapa ya penyakit itu hinggap kepada diri kita? Yang paling tidak bisa kita pikirkan juga, kenapa ada manusia dilahirkan buta, ada manusia dilahirkan cacat, ada yang bisu, dan kenapa orang bisa menjadi gila? Misteri ini tidak bisa kita pecahkan dengan otak kita yang kecil ini. Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua penyakit di dunia ini hanya merupakan penyakit badaniah atau jasmaniah, tetapi banyak juga penyakit yang disebabkan oleh penyakit rohaniah. Dalam Injil kita dengar bahwa Yesus dengan kuasanya menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan. Yesus berkeliling ke semua desa dan kota untuk mengajar, mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kita menyaksikan perbuatan besar Allah demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Yesus mau membebaskan manusia dari belenggu dosa
dan segala penyakit yang diderita. Yesus membersihkan jiwa-jiwa dan memperdamaikan banyak orang dengan Allah. Yesus setiap kali digerakkan oleh belas kasihan kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kemajuan teknologi medis pada saat ini sudah memberi harapan hidup bagi orang yang menderita sakit. Tetapi itu tidak menjadi jaminan untuk menyembuhkan kalau Tuhan tidak berkehendak. Dan masih sangat kita butuhkan para pekerja rohani, para pendeta, para pastor, dan yang bergerak dalam pekerjaan rohani, sehingga jiwa-jiwa kita bisa tentram dan aman dalam proses hidup kita sehari-hari. Coba kita bayangkan kalau kita tidak pernah berhubungan dengan pekerja rohani, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah ke gereja, atau kita tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat, tentu kita pasti tidak bahagia dan mungkin kita bisa gila. Tidak dipungkiri, dalam berkeluarga pasti ada masalah. Setiap saat pasti akan ada masalah, yaitu bisa mungkin masalah ekonomi, bisa masalah keluarga, bisa masalah perkembangan anak, masalah kelakuan anak kita. Untuk itu, agar kita hidup dan tentram, mari kita sembangkan hidup kita dengan menjaga kesehatan kita dan menjaga jiwa kita dengan berpasrah kepada Tuhan dan mengundang Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Amin. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.